wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para mahasiswa, mahasiswi kuliah studi Islam online, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tetap dalam kondisi fit ya, dalam kondisi istiqomah. Semoga kita semuanya selalu diberikan cinta dan semangat untuk beribadah dan menuntut ilmu, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan ke surganya, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga, ya. Dan barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita, ya, insya Allah kita akan diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah dan akan dikumpulkan di surganya Allah. Ciri-cirinya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada kita semuanya, Allah fahamkan kita dalam urusan agamanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah ini adalah pertemuan terakhir pada angkatan kita ini, ya, kuliah studi Islam online, pertemuan yang ke-12 tentang ilmu tentang tafsir surah Yusuf. Insya Allah ini adalah pamungkas, ya, penutup dari kajian tafsir kita, ya, kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas di mana Nabi Yusuf alaihi salam kemudian mengakui, ya, kemudian menampakkan dirinya bahwa dirinya adalah Yusuf alaihi salam. Ya, ketika saudara-saudaranya datang membawa Bunyamin, ya, ke Mesir, kemudian Bunyamin tertuduh mencuri, ya. Kemudian ketika mereka datang, Yusuf alaihi salam mengakui bahwa dirinya adalah Yusuf alaihi salam. Ya, kemudian saudaranya ini, ya, terkaget-kaget dengan kondisi Yusuf yang ternyata masih hidup, dengan kondisi Yusuf yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang mulia, menjadi
bendaharawan negara Mesir, ya. Maka tidak ada yang diucapkan oleh saudara-saudaranya Yusuf kecuali mereka mengatakan apa? Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qalu, mereka berkata, saudara-saudara Yusuf mengatakan, tallahi demi Allah, laqad sungguh asarakallahu, Allah telah melebihkanmu wahai Yusuf. Allah telah mengutamakanmu, ya, mengkaruniakanmu wahai Yusuf alaina, atas kami, ya. Engkau lebih mulia dari kami ya Yusuf. Allah lebih memilihmu, menjadikan kamu sebagai bendaharawan Mesir, kamu selamat, kamu menjadi orang mulia. Wa in kunna, dan sungguh kami la khatiin, orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang salah, ya. Sebenarnya mereka ini mau minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Sebelum mereka minta maaf, mereka mengakui kesalahan-kesalahannya. Wahai Yusuf, kami dulu salah. Kami jahat kepadamu wahai Yusuf. Nah, sekarang kami minta maaf. Kami tidak akan mengulangi perbuatan jahat itu. Nah, itu. Nah, demikianlah ketika kita bersalah kepada siapapun, maka ya kita minta maaf. Sebelum minta maaf, kita akui kesalahan kita gitu ya. Jangan asal maaf ya, maaf ya. Nah, itu seolah-olah kita meremehkan. Nah, di sini saudara-saudara Yusuf mengakui kesalahannya, kemudian mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dari ayat ini, ayat 91 surah Yusuf mengandung faidah bahwa dosa bisa menyebabkan terhalangnya dari kekuasaan, dari kemuliaan, ya, dari kenikmatan ini. Makanya maksiat itu bisa menyempitkan rizki. Maksiat itu bisa menjadikan kita kerdil, ya, menjadikan kita tidak dimuliakan, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang asalnya dia akan menjadi pemimpin, tapi karena dia kemudian maksiat, dia iri, dia dengki, akhirnya dia disingkirkan, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masyarakat itu sudah paham, masyarakat pasti memilih calon-calon pemimpin yang baik. Sedangkan calon-calon pemimpin yang buruk, yang rekam jejaknya ya korupsi, rekam jejaknya jahat ini, maka tidak akan dipilih oleh masyarakat. Masyarakat yang cerdas seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, pengakuan terhadap dosa adalah jalan untuk mendapatkan ampunan gitu. Ya, kita kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ya, dia minta maaf dan dia sebelum minta maaf mengakui kesalahannya. Saya salah kepadamu, saya melakukan ini itu, ya, saya salah. Nah, kemudian dia minta maaf. Lah itu lebih kita terima daripada orang yang ujuk-ujuk langsung maafin saya ya, udah nggak ada basa-basi, tidak ada menjelaskan kenapa minta maaf, kenapa dia tidak mengakui, kenapa dia tidak merendah. Nah ini justru malah menjadikan kita sulit untuk memaafkan kesalahan orang tersebut gitu. Berikutnya ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Qala, Yusuf berkata, la tasriba, tidak ada cercaan alaikum atas kalian al yauma, pada hari ini. Artinya sudah, kamu tidak salah, atau kamu ya walaupun salah ya tidak perlu saya mencela kamu. Tidak perlu kemudian saya mengatakan kamu adalah orang jahat, kamu adalah keterlaluan dan lain sebagainya. La tasriba, tidak ada celaan bagimu, ya. Kamu sudah saya ampuni, kamu sudah saya maafkan. Nah, sekarang terhapus kesalahan-kesalahanmu di mata saya. Ya, sekarang sudah kamu mulai lembaran baru lagi. Kalian wahai kakak-kakakku mulai lembaran baru lagi.
yaghfirallahu lakum. Semoga Allah juga memaafkanmu. Ya, semoga Allah juga mengampunimu. Ya, saya sudah mengampuni, Allah juga semoga mengampunimu. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah maha atau paling penyayang di antara para penyayang. Orang yang paling baik, orang yang paling penyayang, ya, semuanya di bawahnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengandung keutamaan memberi maaf dan tidak mencela, ya, anjuran kepada kita semuanya agar senantiasa memberi maaf kepada orang-orang yang meminta maaf kepada kita, ya, orang-orang yang meminta maaf kepada kita, dan agar kita tidak mencela kesalahan dia. Ya, kamu sih dulu kayak gini, kamu sih. Kalau kita sudah memaafkannya sudah. Tidak perlu kita mengungkit-ungkit lagi kesalahan atau dosa dia seperti itu, ya. Dan bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan ada orang yang meminta maaf kepada seseorang gitu ya. Nah, kalau kita tidak mau memaafkan dia padahal dia sudah serius ya, bersungguh-sungguh berkali-kali meminta maaf kepada kita, kita tidak memaafkannya, maka Allah tidak akan atau Rasulullah tidak akan mengizinkan dia untuk masuk ke telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Padahal itu telaga luar biasa. Kalau kita minum ya, kita tidak akan haus lamanya ini. Nah, kalau kita maafkan, justru kita akan mendapatkan ribuan kebaikan ya, ribuan kebaikan yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya puncak ihsan seseorang, ihsan itu derajat paling tinggi ya, setelah Islam, iman dan ihsan yang paling tinggi adalah ketika kita memaafkan dan tidak mencela dan mendoakan kebaikan kepada orang yang bersalah ya. Orang yang bersalah kepada kita justru kita doakan kebaikan. Semoga kalian mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kalian mendapat hidayah dari Allah. Semoga kalian diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap ihsan. Karena fitrah manusia itu memiliki sifat pendendam, apalagi kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Ya, jadi kalau kita masih belum bisa menerima ya kesalahan orang, minta permintaan maaf seseorang, ya artinya ihsan kita masih rendah sekali. Ya, ihsan kita atau kita belum mencapai derajat ihsan. Ya, kita masih Islam saja, hanya melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala hanya secara luar saja, secara zahir, secara casing saja, belum masuk ke dalam hati kita. Itu. Padahal di dalam Islam itu 3 komponen ini nih harus kita kuasai, harus kita miliki. Yang pertama Islam, ya. Orang melakukan sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah zahir itu baru Islam saja. Nah, ketika dia mulai masuk ke dalam hati, maka timbullah keimanan. Setelah masuk keimanan, melekat ke dalam hati, maka menjadi ihsan, sehingga orang tersebut menjadi muhsin. Nah, muhsin ini dia tidak hanya berbuat adil kepada seseorang, tetapi menambahi kebaikan dia kepada orang lain. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada dia, ya, dia justru berbuat baik kepada dia, itu namanya ihsan. Ya. Tapi kalau berbuat adil, semua ada orang yang berbuat jahat kepada dia, kemudian dia tidak membalas, dia diam saja, dia serahkan urusannya kepada Allah, itu namanya adil. Itu baru tingkatan iman atau Islam. Tetapi kalau dia ketika didolimi seseorang, justru dia memaafkan dan dia mendoakan kebaikan, bahkan dia berbuat baik kepada orang tersebut, nah itu berarti tingkatannya sudah masuk ke tingkatan ihsan ini. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat ihsan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat selanjutnya
Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Idhabu, pergilah kalian wahai saudara-saudaraku. Setelah Nabi Yusuf mengakui jujur dirinya siapa, mengatakan dirinya adalah Yusuf, saudara mereka semuanya, maka kemudian Yusuf menyuruh mereka saudara-saudaranya agar pulang ke negerinya, ya, dan agar membawa gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sebagai oleh-oleh dan kasihkan kepada ayahnya, kepada Yakub. Bahkan lemparkanlah atau usapkanlah ke mukanya Nabi Yakub alaihissalam, niscaya Nabi Yakub akan bisa melihat lagi, bisa kembali melihat seperti sedia kala. Yang awalnya beliau buta gara-gara terlalu bersedih, sering menangis, akhirnya dengan beliau diusapkan, ya, atas keberkahan yang Allah turunkan kepada bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yakub alaihissalam akan bisa melihat lagi. Waktuni, dan jangan lupa datangkanlah kepadaku, datangkanlah keluarga-keluargaku kepadaku ke Mesir ini semuanya, ya, bapaknya, ibunya, saudaranya, datangkan semuanya ke sini. Nah, ini perintah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sini kita juga melihat ayat ini mengandung motivasi agar menyambung silaturahmi, ya. Nabi Yusuf sudah berpuluh-puluh tahun berpisah dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keluarganya. Nah, Nabi Yusuf tentu kangen, ada rasa rindu kepada keluarganya ini. Nah, beliau seketika meminta kepada saudara-saudaranya ini agar mendatangkan semua keluarganya. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan ada 76 anggota keluarga yang diundang oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk datang ke Mesir, ke istana Mesir. Gitu. Datang semuanya, suruh datang semuanya mereka. Gitu. Nah, kita juga sama sebagai manusia, hendaklah kita menyambung silaturahmi kita kepada ibu, bapak kita yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Yang sudah meninggal bagaimana? Kita datang ke kuburannya, gitu ya. Jangan kira mereka itu sudah tidak ada, nihil, tidak ada di dunia ini. Masih ada, cuma berbeda alam dengan kita. Ya. Dan jangan kira kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Bapak Ibu kita. Bisa kita berikan hadiah, yaitu berupa doa, berupa pahala. Ya. Kita kirimkan ke mereka, insya Allah mereka akan menerima, ya, hadiah-hadiah itu, dan justru itulah yang sangat mereka butuhkan dari anak-anaknya. Ya, ketika masih hidup mereka senang sekali diberikan hadiah dari kita, diberikan uang, diberikan makanan, diberikan baju, diberikan apapun, senang sekali, menjadikan mereka ridho kepada kita. Nah, setelah meninggal jangan kira kita tidak bisa memberikan apa-apa. Bisa. Kita dengan memberikan doa, memberikan pahala, insya Allah mereka sangat membutuhkan itu semuanya. Gitu ya. Bahkan mereka akan menangis, bersedih ketika kita tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah mengirim apa-apa kepada mereka. Kemudian yang kedua, hak rakyat lebih utama daripada hak keluarga. Nabi Yusuf alaihissalam kenapa tidak menjemput sendiri ayah dan keluarganya ini? Ya, bukankah anak yang soleh itu justru menjemput bapaknya ini agar datang ke Mesir, gitu ya? Apalagi Nabi Yusuf itu sudah menjadi orang besar, sangat mudah sekali untuk pergi ke kampung halamannya. Nah, kenapa? Karena Nabi Yusuf juga punya urusan, punya tanggung jawab yang berkaitan dengan rakyat Mesir yang jauh lebih besar, lebih banyak jumlahnya. Sedangkan dengan keluarga ini masalah pribadi, ya, sehingga beliau lebih mengutamakan agar mengirim orang agar apa? Mendatangkan keluarganya ini ke Mesir. Kemudian yang ketiga, baju gamis memiliki 3 peranan penting dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, ketika beliau, ya, bajunya dilepas oleh saudara-saudaranya ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, kemudian bajunya tersebut dilumuri darah kambing sebagai apa? Tipu muslihat dari saudara-saudaranya
agar bisa mengelabui Yakub ayahnya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Nah, ini buktinya bajunya sudah dilumuri darah begitu. Nah, di sini ada tanda besar Allah di mana ya menunjukkan bahwa itu baju tersebut atau darah tersebut adalah darah palsu yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Jadi darah tersebut justru menjadikan selamatnya Nabi Yusuf atau menjadikan Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf sebenarnya masih hidup. Hanya saudara-saudaranya sajalah ya yang mengkelabuhi. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hendak dinodai oleh majikan perempuannya, yaitu Zulaikha, kemudian bajunya disobek dari belakang. Nah, di sini juga ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika ayat ini yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirim bajunya untuk dibawa ke ayahnya dan untuk diusapkan ke wajah ayahnya ini sehingga ayahnya ini bisa melihat lagi berkat baju tersebut. Nah, ini ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan keberkahan-keberkahan pada tempat-tempat tertentu atau benda-benda tersebut ya. Benda-benda tertentu gitu ya. Seperti Allah menitipkan keberkahan pada keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada rambutnya, pada peninggalan-peninggalannya ya. Itu ya benar, tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena nyata ya, di dalam hadis ada dijelaskan ya, nyata bisa memberikan kesembuhan kepada para sahabat, bisa memberikan keberkahan dan lain sebagainya. Kalau kita ingkari ya kita mengingkari sesuatu yang nyata, kan aneh gitu ya. Kemudian yang keempat, baju gamis dijadikan bukti kebenaran karena sesuatu yang dipanca indera biasanya lebih meyakinkan dan membekas ke dalam hati. Ya, kenapa kok perlu ya Nabi Yusuf membawa baju gamis ya untuk dihadirkan di hadapan ayahnya. Nah, karena sesuatu yang benda fisik biasanya itu lebih bisa meyakinkan dan bisa membekas ke dalam hati. Ya, seorang guru ketika mengajarkan kepada murid-muridnya dan membawa alat peraganya, membawa alat eksperimennya, kemudian murid disuruh melihat, itu biasanya lebih membekas ke dalam hati dan lebih mengena dan lebih memahamkan. Itu lebih meyakinkan. Nah, ini begitupun Nabi Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa gamis ini diantara fungsinya adalah untuk meyakinkan ayahnya dan juga untuk agar lebih membekas ke dalam hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat selanjutnya 94. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Walamma dan ketika fasolat keluar al-'ir rombongan yaitu kafilah dagang yang berasal dari Mesir ya ketika mereka sudah mulai masuk ke negeri Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yakub mengatakan qala abuhum, bapaknya yaitu Nabi Yakub mengatakan, inilah ajidu riha Yusuf. Kok saya mendengar baunya Yusuf ini ya. Subhanallah ya. Inilah feeling dari seorang ayah, seorang nabi lah ya. Dia itu baunya Yusuf ada, dia masih ingat. Baunya berasal dari apa? Bajunya tersebut. Ya mungkin berasal dari keringatnya atau aroma badannya ya. Baunya saja dia bisa mencium dari kejauhan. Bau dari bajunya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, inilah firasat seorang ayah ya, orang tua itu biasanya kuat gitu. Laula angtufan nidun, sekiranya kamu semuanya tidak menuduhku memiliki akal yang lemah. Mungkin yang seperti itu bagi orang lain adalah sesuatu kegilaan. Ah, ada-ada aja Bapak ini yang baunya orang kok bisa kecium dari yang kejauhan sekali gitu. Nah, ini mungkin menjadikan sebagian orang akan berpikir yang tidak gitu. Makanya di sini disebutkan laula ang tufannidun. Aroma Yusuf yang tercium Yakub dari kejauhan ini merupakan tanda kebesaran Allah ya yang tidak diberikan kepada semua orang.
Mungkin Bapak Ibu ya juga punya anak-anak, mungkin tidak bisa seperti itu ketika anak kita mau pulang ke kampung. Saya kok nggak tahu gitu kan? Mungkin nggak dikasih tahu. Saya nggak tahu tiba-tiba ketok pintu ternyata di depan kita anak kita. Oh, kita padahal nggak mencium aromanya. Kok tidak seperti Nabi Yakub ya, yang beda. Nah ini tidak diberikan kepada semua manusia ya, hanya hamba-hamba Allah yang pilihan saja yang diberikan kelebihan seperti itu, seperti Nabi Yakub bisa mencium aroma baunya Nabi Yusuf alaihi salam dari kejauhan. Yang kedua di antara keburukan manusia adalah kata-kata asing yang diucapkan orang tua sebagai tanda lemahnya akal gitu. Terkadang kita meremehkan perkataan-perkataan orang tua yang aneh-aneh gitu ya. Padahal tidak semuanya ya. Mungkin orang tua berdasarkan pengalaman atau berdasarkan apa gitu ya. Kalau malam-malam jangan keluar, nanti ada apa namanya? Ada apa sih istilahnya? Ada wewe gombel atau apa. Kalau makan jangan depan pintu. Padahal orang tua kita mungkin nggak pernah belajar hadis atau apa, tapi nasihat-nasihatnya itu terkadang kita remehkan padahal tidak boleh, bisa jadi itu benar ya, bisa jadi itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa, dan terkadang ketika kita apa namanya kita teliti ternyata benar, ada dalilnya, ada hadisnya, atau ada makna tersembunyi dari perkataan-perkataan orang orang tua ya gitu. Seperti kenapa orang tua kita itu nggak membolehkan kita nikah di bulan Syuro sumpama ya, di bulan Muharram. Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membebaskan kita nikah pada bulan apa saja. Nah, setelah ditelisik gitu ya, ternyata di bulan Syuro itu adalah bulan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau keluarganya sedang berkabung ya, yaitu siapa, Husain ya dan Hasan itu apa namanya terbunuh di medan Karbala ya, di medan perang Karbala ya, sampai kepalanya diputus ya. Nah, dan saudara-saudaranya dan keluarganya banyak yang terbunuh. Nah, maka tidaklah elok ketika keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkabung, sedang bersedih, kemudian kita bergembira ya. Maka untuk menjaga hati dari keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada kebiasaan di Jawa atau di masyarakat untuk tidak menikahkan putri-putri kita pada bulan Syuro atau pada bulan Muharram seperti itu. Ya, tapi kalau kita mau menikah ya silakan saja. Cuma ya apa? Menurut adabnya kita, anggah ungguhnya kita itu tidak elok ya, karena ketika itu bulan di mana keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkabung. Maka lebih baik carilah pada bulan yang lain gitu ya. Tapi bukan berarti haram begitu ya. Kemudian selanjutnya ayat 95. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Nah ini, mereka berkata ya, keluarganya berkata, demi Allah, innaka tallahi, demi Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai Yakub lafi dolalikal qadim, masih di dalam kekeliruanmu yang dahulu. Wah, inilah perkataan yang tidak boleh ya. Nabi Yakub mengatakan, "Oh, saya mencium aromanya Yusuf ini." Nah, dikatakan sama keluarganya, "Aduh, Yakub, Yakub, kok kamu masih kayak dulu aja sih? Masih keliru seperti dulu. Yusuf udah meninggal lah." Itu. Padahal apa, belum tentu ya perkataan Yakub itu salah, dan memang benar tidak salah. Maka disinilah jangan terburu-buru untuk menyalahkan perkataan-perkataan orang tua yang mungkin ya aneh bagi kita, asing bagi kita. Bani Israel mewarisi sifat pendahulunya. Nah, dari ayat ini kita melihat disinilah Bani Israel ya, sifat mereka kepada orang tua atau sifat mereka yang kasar, keras, bodoh, ucapannya juga sesat ya, mengatakan dolal itu kan sesat ya. Yakub, kamu itu masih aja sih sesat aja kayak dulu, masih keliru aja sih, mudah mengklaim orang salah, mudah mengklaim orang itu sesat. Nah, ini tidak bagus itu kebiasaan orang orang Yahudi zaman Israel, Bani Israel itu seperti itu ya.
Kemudian selanjutnya ayat 96. Falamma anja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Falamma maka ketika anja'a datang al-basyiru pembawa kabar gembira. Wah, ketika datanglah pembawa kabar gembira saudaranya Yusuf dan juga orang-orang yang dari kampungnya ini mengabarkan, oh, selamat selamat wahai Yakub ya, anak kamu Yusuf masih hidup. Kemudian apa? Alqahu ala wajhihi. Kemudian mereka melakukan wasiat yang diperintahkan oleh Nabi Yusuf agar mengusapkan baju Nabi Yusuf itu ke mukanya Nabi Yakub alaihi salam. Setelah diusapkan dan benar, kemudian Nabi Yakub alaihi salam bisa melihatlah lagi. Qala alam aqul lakum. Setelah itu Nabi Yakub mengatakan, Qal, alam aku lakum, bukankah aku telah berkata kepada kalian semuanya, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui ya dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi aku mengatakan saya mencium aromanya Yusuf. Ini saya nggak ngarang-ngarang, nggak ngasal-ngasal ya. Dan kalian tidak mengetahui, aku mengetahui ya karena aku adalah seorang nabi. Peristiwa Nabi Yakub bisa melihat kembali ketika dilemparkan baju atau diusapkan baju ke mukanya, bajunya Yusuf ke mukanya. Ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan berarti semua orang bisa melakukan itu ya. Oh, mentang-mentang mau sudah belajar tafsir surat Yusuf kemudian orang tua kita semua sakit kemudian baju kita diusap-usapkan ke tubuh orang tua kita kemudian kita berharap sembuh dan semuanya bisa seperti itu. Yang kedua, anjuran memberikan kabar gembira. Nah, ini dianjurkan bagi kita ketika ada kabar gembira untuk siapapun ya, untuk teman kita, orang tua kita, agar kita bersegera mengabarkan kegembiraan tersebut. Gitu ya. Nah, dan ini merupakan adat orang Arab zaman dahulu. Mereka suka untuk memberikan kabar gembira. Absyir, absyir, bergembiralah, bergembiralah. Nah, bahwa ini, bahwa itu. Nah, biasanya nanti yang membawa kabar gembira akan diberikan hadiah oleh orangnya. Kemudian ayat selanjutnya, qalu ya abana astaghfir lana. Ini ayat 97. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir lana dzunubana. Ya, ini anak-anaknya Yakub ya, saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah kami, maafkanlah kami, ucapan kami tadi nggak benar, nggak baik, diucapkan kepadamu ya, wahai ayah kami, istaghfir lana, dan ampunilah kami dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, kami adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Nah ini. Jadi bisa kita ambil dari ayat ini bahwa untuk bisa dimaafkan ya, untuk agar kita bisa mendapatkan maaf ampunan dari Allah butuh pengakuan terlebih dahulu, mengakui kesalahan kita ya. Jangan oke lah saya minta maaf tapi saya nggak mengakui kesalahan saya. Nah, ini enggak bisa. Ya, harus mengakui dulu kemudian minta maaf. Yang kedua, menggunakan kata zunub. Di sini saudara-saudaranya Yusuf mengatakan, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya apa? Bahwa dosanya itu banyak, ya. Atau karena mereka melakukannya secara berkelompok. Dosa walaupun satu, ketika dilakukan secara berkelompok, maka seolah-olah dosanya banyak, ya. Kemudian yang kedua, dosa yang berkaitan dengan orang banyak, ya. Satu dosa tapi korbannya banyak. Nah, ini juga sama dinamakan dzunub. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan tidak hanya satu dosa. Memang mereka melakukan dosanya itu tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Nah, yang mereka lakukan kepada Yusuf atau kepada siapapun itu. Makanya menggunakan redaksi dzunub ya, yang merupakan jamaan dari zambun dzunub. Yang ketiga, kewajiban meminta kehalalan dari orang yang kita zolimi ya. Kita pernah berzolim kepada siapapun, maka kita harus minta halalnya.
ya, agar nanti di akhirat tidak ada tanggung jawab, ya, tidak ada nanti pahala kita diambil oleh dia gitu. Atau dosa dia diberikan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat 98. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Qala, dia berkata, Nabi Yakub berkata, saufa astaghfiru. Ya, saufa akan atau kelak astaghfiru aku beristighfar. Lakum bagi kalian Robbi kepada Tuhanku. Oke. Ya, Nabi Yakub adalah ya pemaaf orangnya. Maka ketika anak-anaknya minta untuk memaafkan mereka, maka Nabi Yakub ya juga memaafkan ya. Kemudian mereka juga minta agar diampuni dosa-dosanya kepada Allah. Ya, Nabi Yakub sebagai ayah yang baik yang mengiyakan ya. Oke, akan aku mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini kita lihat kemuliaan sifat Nabi Yakub alaihi salam. Walaupun berkali-kali ya dikecewakan oleh anak-anaknya, namun Nabi Yakub alaihi salam tidak pernah dendam kepada anak-anaknya. Karena bagaimanapun mereka adalah anak Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian yang kedua, Yakub menangguhkan istighfar. Di sini Allah menggunakan kata saufa. Ya, saufa artinya adalah kelak, nanti, ya. Tidak ketika itu, tidak langsung kemudian pada saat itu mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Enggak, tapi beliau tunda. Sampai kapan? Sampai waktu sahur ya. Dalam riwayat dijelaskan sampai waktu sahur. Kenapa? Kenapa tidak langsung? Karena waktu sahur ini adalah waktu yang mustajab. Ya, ketika kita bangun ya sebelum subuh, itu adalah waktu sahur, adalah waktu yang mustajab untuk beristighfar. Ketika itulah sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi dan bertanya atau mencari siapa yang hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada enggak dari hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, maka pasti aku ampuni. Siapa dari hamba-hambaku yang punya hajat dan meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan hajatnya. Ya, jadi ketika itulah waktu yang mustajab kita meminta kepada Allah. Kita punya hajat apa, maka doalah pada waktu itu, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Dan itu setiap hari, tidak hanya di bulan Ramadan. Kemudian yang 99, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawai qala dkhulu misra insyaallahu aminin. Falamma, maka ketika dakhulu mereka masuk. Ya, bapaknya Nabi Yakub dan juga keluarganya ya. Ala Yusufa, kepada Nabi Yusuf, awa ilaih, Nabi Yusuf menyiapkan tempat yang mulia untuk bapaknya, yaitu Nabi Yakub, untuk keluarganya, untuk ibunya, untuk saudara-saudaranya, dimuliakan betul-betul ya. Awa ilaih, awa itu artinya menyiapkan dengan ya, menjamu dengan sebaik-baiknya ya. Abawai, kedua orang tuanya sebagai bentuk ya pengabdian bakti anak kepada bapaknya. Waqala, dan berkata Nabi Yusuf, udkhulu Misra, masuklah ke Mesir. Selamat datang di negeri Mesir. Insyaallahu aminin. Insyaallah engkau, bapakku, ibuku, dan semua keluargaku dalam kondisi aman. Maksudnya abaweh pada ayat di atas. Abaweh kan artinya apa? Kedua orang tua ya, bapak dan ibu. Nah, tapi yang dimaksud itu bukan bapak dan ibu. Yang dimaksud adalah bapak dan bibinya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena ibunya sudah almarhum. Ya, sudah meninggal ibunya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka maksudnya adalah bapaknya dan bibinya Yusuf, karena ibunya sudah
wafat ibunya Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu. Ya. Nah, orang Arab itu biasa menyebut bibi juga sebagai ibu, ya. Menyebut paman juga sebagai bapak. Itu sudah biasa, orang Arab itu seperti itu. Jadi ketika seumpama Nabi Muhammad mengatakan abi, bapakku, ya, di neraka. Maksudnya bukan bapak kandungnya, tetapi adalah apa? Pamannya, yaitu Abu Lahab gitu ya. Karena pamannya ini juga kedudukannya sama seperti bapaknya, yaitu bapak abun gitu. Nah, ibu juga sama. Ibu itu tidak hanya untuk ibu kandung, tetapi juga bibi ya atau tante itu juga dalam bahasa Arab menggunakan kata ummun gitu. Kemudian dua, anjuran menyambut tamu dengan mulia dan sempurna. Nah, inilah kita kalau ada tamu ini artinya apa? Ada keberkahan dari Allah ya. Tamu yang datang ini akan membawa apa namanya? Apa? Memberikan apa namanya? keberkahan-keberkahan kepada kita. Bisa jadi dengan datangnya tamu ini dosa-dosa kita kemudian diampuni oleh Allah, kemudian akan membawakan keberkahan ya. Nah ini karena tamu itu harus dimuliakan sebagaimana di dalam sebuah hadis, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu kita ya. Jangan didiemin aja, jangan dicemberutin aja. Ya, tapi sambutlah dengan ramah, ajak ngobrol, kemudian dijamu, dikasih makanan, dikasih minuman seperti itu. Jangan malah didiemin gitu. Kemudian kata insya Allah di sini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Yusuf alaihi salam menyerahkan ya atau berlepas diri dari kehendaknya dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika itu masih dalam masa pancaklik ya. Masa di mana Mesir dan daerah sekitarnya sedang ditimpa musim kemarau yang sangat panjang, kalau tidak salah 7 tahun. Maka ketika Nabi Yusuf mempersilahkan ayahnya masuk dan insya Allah kalian semuanya aman di negeri Mesir ini, walaupun sebenarnya dalam kondisi pancaklik, dan Nabi Yusuf mengatakan insya Allah jika Allah menghendaki, artinya beliau tidak menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri, tetapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga beliau ya tidak sombong bahwa wah tenang saja, mentang-mentang sebagai bendaharawan, sebagai tokoh di Mesir kemudian menjamin semuanya, tidak. Ya, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 100, wa rafa'a abawai. Setelah itu Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya, Masya Allah. Mendudukan di posisi yang tinggi. Alal arsy, di atas singgasana, bahkan di atas singgasana ini. Ya, inilah seorang anak seperti itu harusnya. Mendudukan kedua orang tuanya di tempat yang tinggi. Jangan malah kita yang di atas, orang tua kita malah di bawah gitu. Wa kharru lahu sujada. Dan kemudian mereka semuanya ya bapaknya, ibunya atau bibinya, saudara-saudaranya sujud semuanya pada tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Waqal, kemudian Nabi Yusuf berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl ya. Entah kok tiba-tiba mereka pada sujud, pada tunduk ya. Tiba-tiba mereka melakukan seperti itu semuanya, mungkin Allah gerakkan hatinya, kondisinya yang sangat mungkin tidak bisa dibayangkan ya bagaimana ya dulu Yusuf benar-benar dihinakan oleh saudaranya, ayahnya pun sangat-sangat sedih ketika berpisah dengan Nabi Yusuf, ibunya juga, bibinya juga. Nah, kemudian bisa bertemu lagi. Nah, dalam kondisi yang seperti itu mungkin mereka kemudian langsung ya, mungkin diilhami oleh Allah mungkin ya, sehingga mereka kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi di sini sujud penghormatan. Dan ini berbeda dengan sujud yang di syariat Nabi Muhammad ya. Kalau di syariat kita dilarang sujud kepada manusia atau kepada makhluk. Tetapi mungkin di syariatnya Nabi Yusuf atau Nabi Yakub boleh sujud kepada makhluk, tetapi bukan berarti menyembah, tapi sujud penghormatan. Ya mungkin seperti sujudnya orang Jepang gitu ya.
Hanya sujud penghormatan, tidak sujud menyembah atau sujud ibadah. Wa qala ya abati. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, kepada Yakub, ini adalah takwil dari mimpiku yang dahulu itu. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Sungguh Allah telah menjadikan nyata mimpi tersebut. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Id akhrajani minasijin, ketika Allah membebaskan aku dari penjara. Wa ja'a bikum minal badwi, dan telah mendatangkan engkau dari minal badwi, dari dusun, ya, dari kampung sana jauh, ya. Nabi Yakub hidup di kampung sana, didatangkan oleh Allah untuk ke Mesir, ya, mim ba'di an nazagha syaitan, setelah syaitan merusak, ya, baini wa baina ikhwati, hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Artinya Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, walaupun memang saudara-saudaranya bersalah, ya, tetapi itu tidak lain adalah karena pengaruh dari setan yang merusak hubungan baik antara dia dengan saudara-saudaranya. Inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Allah sangat lembut terhadap apa yang Allah kehendaki. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala punya rencana-rencana yang sangat lembut yang tidak diketahui oleh kita, ya. Mungkin secara zahir ini adalah musibah, tetapi dengan musibah inilah justru menjadikan kita apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, gitu mungkin kita pernah mengalami seperti itu, ya. Kita nggak jadi ini, mendapatkan ini, ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang lebih besar, gitu. Nah, itu adalah latifnya Allah, lembutnya Allah ketika merencanakan takdir-takdir hambanya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Allah yang Maha tahu terhadap kebaikan-kebaikan selanjutnya yang mungkin kita tidak tahu, ya. Dan Allah Maha bijaksana. Artinya Allah berbuat tidak pernah salah dalam berbuat, ya. Berbuat sesuai dengan rencananya, gitu. Kalau makanya kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berniat baik kepada siapapun. Dan yang satu, kewajiban meletakkan orang tua di tempat yang lebih tinggi. Nah, ini ketika kita bersama orang tua, hendaknya orang tua yang di atas, kita sebagai anak di bawah. Kedua, kebenaran mimpi Yusuf bahwa kedua orang tuanya dan para saudaranya bersujud. Nah, ini, jadi mimpinya Nabi Yusuf itu bukan kembang tidur saja, tetapi itu adalah mimpi dari Allah yang ada maknanya dan benar-benar diwujudkan nyata, bahwa kemudian bapaknya, ya, ibunya, saudara-saudaranya semua bersujud tunduk di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana di dalam mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku, wahai ayahku, melihat ada 11 bintang, ya, 11 planet. 11 planet adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Saudaranya kan ada 11, termasuk Bunyamin. Kemudian matahari maksudnya ayahnya yaitu Nabi Yakub, wal qamara, dan ibunya, ya, atau bibinya. Melihat mereka semuanya itu, ya, melihat bintang, bulan, planet yang 11, matahari yang satu, bulan yang satu, semuanya sujud tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan takwilnya adalah ayahnya, ibunya atau bibinya, dan saudara-saudaranya tunduk dan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketiga, tidak menyebutkan keburukan setelah memaafkan. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudaranya, tidak mencela saudaranya, ya, tetapi Nabi Yusuf mengatakan menyalahkan setan, ya. Artinya apa? Kejadian yang terjadi, permusuhan yang terjadi antara aku dan saudaraku, ya, atau tidak dikatakan permusuhan, ya, sesuatu yang terjadi antara aku dan saudaraku itu adalah karena setan yang merusak hubungan baik antara aku dan saudaraku sehingga saudaraku berbuat jahat kepada aku. Kemudian yang terakhir, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani, engkau ya, setelah Nabi Yusuf diberikan nikmat yang sangat besar, ya, sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, diberikan tempat yang sangat mulia, diselamatkan oleh Allah. Beliau berterima kasih kepada Allah, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, ya, kerajaan Mesir. Wa 'allamtani, dan engkau mengajarkan ilmu kepadaku, yaitu apa? Takwilil hadis, ya, bisa menafsirkan mimpi. Fatiras samawati, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta wali, yang kau adalah pelindungku fit dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Tawaffani, ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, dalam kondisi keadaan muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh kelak nanti di surga. Yusuf menyebut 3 nikmat pada ayat ini. Yang pertama adalah nikmat kekuasaan di bumi, ya. Ataitani minal mulki, ya. Beliau dijadikan bendaharawan Mesir. Kemudian yang kedua nikmat ilmu, ya. Beliau berikan ilmu yang luar biasa, baik itu ilmu ghaib ataupun ilmu tentang tafsir mimpi. Dan yang terakhir, beliau diberikan oleh Allah agama yang lurus, ya. Tawaffani musliman, diberikan agama yang lurus, yaitu agama Islam, ya, yang lurus, dan beliau meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi muslim, ya. Artinya apa? Walaupun Nabi pun masih meminta istiqomah, ya. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, harusnya juga lebih banyak meminta kepada Allah agar selalu ditetapkan dalam kondisi Islam atau dalam kondisi istiqomah. Kemudian yang kedua, keutamaan bertemu dengan orang-orang soleh, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam walaupun seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama orang soleh. Nah, dan barang siapa yang mencintai orang soleh di dunia, ya, maka insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang soleh, ya. Dalam hadis jelaskan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ya, seseorang akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama orang yang dia cintai. Ya, dia cinta orang-orang soleh, ya insya Allah dikumpulkan di surga bersama orang-orang soleh. Tapi kalau dia cintanya cintanya orang-orang yang tidak soleh, ya naudzubillah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Pertemuan terakhir ini tentang tafsir surah Yusuf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar atau berminat untuk melanjutkan pada program berikutnya. Insyaallah kita akan belajar ilmu tauhid, akidah, kemudian kemudian ilmu fikih keluarga, fikih nikah, fikih talak, fikih apa gitu, ya. Penting sekali kita mengetahui tentang hukum-hukum itu. Kemudian juga insya Allah kita akan belajar tentang, masih insya Allah menjelaskan tentang ma'rifatullah atau ilmu akhlak, ya. Dan juga insya Allah ilmu hadis gitu. Baik, sebelum kita buka sesi pertanyaan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ya, untuk meyakinkan saya apakah materi saya hari ini tersampaikan dengan baik atau jangan-jangan tidak ada yang masuk. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa Yusuf tidak menjemput ayahnya ke kampung, ya? Justru beliau menyuruh datang ke Mesir. Ya, Ibu Endang, silakan. Ya, terima kasih. Karena Yusuf lebih mementingkan rakyat Mesir daripada keluarganya. Iya, karena beliau punya tanggung jawab, ya, terhadap rakyat Mesir gitu. Bagus, mumtaz. Nanti Bu Endang tidak tidur nih. Nyimak. Nomor 2, silakan. Bagaimana penglihatan Yakub bisa kembali sembuh? Caranya bagaimana? Silakan. Ya, saya Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu Siti Juleha.
Beliau memberikan itu bajunya ya. Iya, mengusapkan. Untuk dikibaskan. Bu, aku gak polos itu, Bang. Iya, diusapkan Bu ya ke muka, ke mukanya Nabi Yakub alaihi salam. Oke, mumtaz. Nomor 3, apa yang dilakukan Yusuf ketika orang tua dan saudara-saudaranya datang ke Mesir? Enggak kayu manis. Silakan. Ada, silakan. Silakan nomor 3. Boleh Ustadz. Ya, silakan Ibu Ariana. Nabi Yusuf menyambut orang tua dan saudara-saudaranya dengan luar biasa, kemudian juga mendudukan kedua orang tuanya di atas singgasana sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua. Bagus, mumtaz. Baik, terima kasih. Nomor 4, silakan. Apa hikmah yang kita ambil dari petikan kisah ini? 2 hikmah saja. Apa hikmahnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari petikan kisah ini? Silakan. Hikmahnya apa? Hikmah atau pelajaran? Ada? Boleh Ustaz. Ya, silakan. Bu. Mungkin yang pertama ini kali ya, memberikan maaf gitu ya kepada siapapun yang mungkin menyakiti atau bagus. kita. Kemudian yang kedua, ketika ada tamu kita berusaha sebaik mungkin untuk menjamunya dan bagus. Iya, betul. Sebisa mungkin pertama kita bermanfaat kepada orang lain ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebagaimana Nabi Yusuf ya selalu memberikan manfaat kepada yang lain dan beliau tidak dendam. Kemudian yang kedua tadi apa? Tadi apa Bu? Memberikan maaf ya. Memberikan maaf. Yang kedua? Yang kedua apa? Memberi maaf kepada siapapun yang memberi maaf kepada siapapun yang berbuat buruk jahat kepada kita. Tidak boleh kita dendam gitu. Memaafkan itu lebih baik. Baik, terima kasih semuanya. Silakan bagi yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Monggo. Tanya Ustadz, Bu Endang. Ya, silakan Bu Endang. Ya, ini saya mau nanyakan yang lain. Ini Ustadz, kalau misalnya orang-orang yang mengundur-undur waktu sholat itu apakah dimasukkan maksiat? Kenapa diundur-undur? Apa alasannya? Apakah misalnya nanti saja sampai akhir gitu loh. Ustadz, banyak yang begitu. Iya. Sampai menjelang ini. Ya, menjelang maghrib, menjelang isya, asar menjelang maghrib begitu. Apakah itu termasuk maksiat? Iya, ya itu enggak sampai ini sih ya, tidak sampai dosa, tapi kurang baik ya. Kalau sampai habis waktunya itu baru berdosa. Karena selagi masih sholat di dalam waktunya, dia belum berdosa, tapi kurang baik. Lalai, tapi belum dikatakan berdosa. Karena yang berdosa adalah ketika dia melakukan di luar waktunya. Ketika sudah keluar, maka dia terancam dengan ayat Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, begitu. Ya, tapi kalau dia masih di waktunya, seumpama sholat maghrib, dia masih di waktunya nih. Padahal sholat maghrib itu sangat cepat sekali ya waktunya. Iya. Ya. Nah, maka dia masih diperbolehkan, tapi kurang afdol, kurang utama gitu.
Nah, kalau sampai keluar itu sudah berdosa kalau memang sengaja gitu. Ya, kecuali nggak sengaja, seumpama ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Sehingga akhirnya dia keluar waktu. Kalau keluar waktu kan artinya apa? Dia qadha namanya. Sholat kalau sudah keluar waktu itu namanya qadha. Nah, qadha itu wajib tetapi dia berdosa karena apa? Karena dia mengulur-ngulur sengaja. Tapi kalau Tapi tidak sengaja, kalau lagi safar gimana Pak Ustadz? kalaulah di safar, kalau bisa dijamak, lebih baik dijamak dulu. Seumpama antara sholat duhur dengan asar, kita kan bisa jamak. Jamak takdim atau jamak takhir. Jamak aja dulu. Ya, kalau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Kalau ternyata seumpama 3 waktu, seumpama duhur, asar, maghrib, ya, masih di dalam perjalanan, maka jamak yang bisa dijamak. Seumpama maghrib dengan zuhur dengan asar bisa dijamak. Yaudah itu dijamak. Lalu maghribnya bagaimana? Maghribnya maghrib sama isya seumpama. Isya sudah di tempat semula di tempat ini tinggal kita, rumah kita kan nggak bisa dijamak nih. Kalau seumpama kita masih di perjalanan ketika isya masih di perjalanan, maka masih bisa dijamak. Tapi kalau sudah di rumah nggak bisa, maka harus diqadha itu. Iya. Ini permasalahan sholat musafir ini banyak pertanyaan. Mungkin nanti kalau pembahasan fikih perlu kita perdalam di situ. Karena banyak yang bertanya tentang itu dan harus jeli itu mempelajari tentang sholat musafir. Dan setiap tahun selalu ada orang mudik gitu kan, selalu nanya tentang hukum sholat di pesawat, hukum sholat di kereta, di mobil gitu. Ya, padahal hukumnya tidak seperti itu gitu ya. Maka di sini perlu lebih mendalami lagi ya tentang fikih sholat musafir gitu. Rasulullah nggak pernah itu sholat fardu di atas kendaraan, nggak pernah. Ketika beliau masuk sholat fardu selalu turun dari kendaraannya. Itu tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Sekarang banyak rest area. Iya, sekarang udah banyak rest area. Bisa dijama, bisa jamak qashar gitu ya. Panjang pembahasan masalah fikih sholat musafir itu. Nah, makanya insya Allah nanti untuk program berikutnya atau angkatan berikutnya kita buka kelas fikih. Karena fikih itu banyak sekali kasus-kasus yang jelimet yang butuh penjelasan lebih dalam. Gitu. Sarapan. Nah, kerasa ya, banyak. Ada lagi? Silakan. Itu sebelah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya kami minta maaf Bapak Ibu, ini adalah pertemuan terakhir. Mungkin saya selama menyampaikan materi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, mohon dibukakan pintu maafnya ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita sehat, memberikan kita panjang umur, memberikan kita istiqomah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama minta maaf juga Ustaz. Ya, Bapak Ibu kalau ada salah juga kami sudah memaafkan. Ya, Terima kasih. Sama saya. Ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lahir batin. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan Ustaz. Lahir Ustaz. Lahir batin. Ya, sama-sama. Pamit Ustaz. Ya, monggo. Nanti kanjeng ente. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi bersama Ustadz Firman Syah ya, insya Allah. Soal nanti harinya kita kabari. Harusnya beliau hari Selasa. Oh, Ustaz, Bu Neneng hadir ya. Ya, insya Allah mungkin hari Selasa. Harusnya kan beliau hari Selasa. Kalau tidak mungkin diundur. Iya. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama.